Cocok untuk pemula. Tutorial cara bongkar mesin motor PKR ataupun Jupiter Jet. Pertama-tama kita lepas knalpot menggunakan kunci 10 dan kunci 12, 14. Kemudian step menggunakan kunci 12. Blok coupling kita lepas menggunakan kunci 8T. Sediakan wadah kalau olinya masih ada. Nah, sedangkan ini olinya nggak ada. Kita lepas blok couplingnya. Nah, engkolnya lepas dan nyatu dengan blok coupling. Kemudian langsung kita sediakan kunci 8 sok ataupun 8T untuk melepas bagian baut pair coupling. Nah, ada 4 biji. Kemudian langsung kita protoli semuanya. Nah, di sini terdapat kampas kopling 4 gesek, kemudian ada setut ya, ada bearing bambu, ada ring 2 biji. Kemudian tinggal kita sediakan kunci 19 sok untuk membuka mur hose kopling dan mur kruk as. Nah, ada ring ya. Kemudian untuk membuka mur hose kopling kita lepas dulu sepinya, kita congkel menggunakan obeng min. Penguncinya ya, kemudian masukkan gigi pakai impact, tret, udah langsung terlepas murnya. Nah, sepinya udah bisa kita lepaskan, tinggal tarik saja ya. Rumah kampas koplingnya tarik saja, di belakang ada ring. Nah, ringnya. Kemudian lepas rumah kopling. Nah, udah terlepas seperti ini. Kemudian di sini ada bos, kemudian ada ring besar ya. Kemudian langsung kita ambil mangkok otomatisnya. Nah, ceknya amburadul, per-pernya ini nggak ada pernya, nggak tahu kenapa. Nanti kita perakitan ulang cara bongkarnya seperti ini aja dulu. Nah, di belakang kampas otomatis ada lotari ataupun saringan oli. Nah, nanti saya perlihatkan. Kemudian ada gigi pompa oli. Nah, sebelum gigi pompa oli ada lotari dulu ya. Nah, ini nih lotari. Nah, saringan oli ini teman-teman. Tadi terbuka menyatu masalahnya. Kemudian bosnya kita ambil. Setelah itu langsung kita ke bagian blok coupling. Kita lepas dulu. Nah, singkirin dulu ini kabel ya, kabel speedometer, kabel 12345. Tinggal kita lepas persneling menggunakan kunci 10 dan baut blok magnet kita lepas menggunakan kunci 8T. Nah, seperti ini sudah terlepas, tinggal kita tarik saja. Nah, ketika ditarik seperti ini, di dalamnya terdapat pen ya, pen ataupun gigi starter. Nah, itu nanti kita kita ambilnya nanti. Nah, di sini ada setut, ada ring, kemudian ada per, kemudian ada setut lagi. Pokoknya ini otomatis, persneling otomatis ya teman-teman. Nah, ini ada pelor, kemudian ada setutnya, banyak banget di sini, harus teliti. Nah, kemudian ambil pennya dulu nih menggunakan tang kecil. Nah, kita ambil pennya. Nah, di dalam situ ada ring 2 dan ada bearing bambunya, ada bearing mataharinya. Nah, untuk melepasnya seperti ini tinggal congkel aja. Nah, di dalam masih ada ringnya 1 ya. Nah, setelah itu tinggal kita ke bagian kopling lagi ya, karena susah ambil ringnya, nanti saja. Kemudian ambil dulu persnelingnya. Nah, kemudian ini pen pen untuk per. Kemudian ini gigi starter yang kecil kita ambil ya, takut macelang. Kemudian buka mur magnet menggunakan kunci 17. Ada ringnya. Kemudian langsung pasangkan lagi murnya ya, pasangkan murnya. Kemudian tinggal kita gunakan tracker magnet nomor 9 seperti ini ya. Mau spot, bebek, Yamaha itu pakai tracker yang seperti ini teman-teman. Nah, kemudian langsung kita kencangkan. Mau pakai kunci Inggris, manual, mau pakai impact, terserah, bebas. Nah, oke, setelah terlepas magnetnya tinggal kita buka lagi. Dan magnet pun alhamdulillah tidak keras dan mudah dilepaskan, meskipun tadi ada sedikit keras. Nah, oke, kita buka murnya, kemudian ringnya. Nah, kemudian ambil ini magnet, ada pelor starter. Kemudian di sini kita lepas dulu spi magnet. Nah, spi magnetnya kita lepas menggunakan, kalau pakai tang kalau bisa, kalau misalkan susah pakai obeng min aja, diketuk-ketuk sampai keluar ya spi magnet. Nah, sudah terlepas, kita ambil gigi starter yang besar. Nah, di belakang gigi starter itu ada ring ya, nanti saya perlihatkan. Nah, ini ring tipis. Kemudian ini spi magnet yang tadi jatuh. Kemudian langsung kita ke bagian head, kita lepas, tutup gigi sintrik menggunakan obeng ketok PH3. Nah, setelah terlepas seperti ini, tinggal kita congkel pakai obeng min. Nah, kemudian kita posisi topkan ya, sediakan kunci 17 untuk membuka baut sintrik. Kemudian pakai impact ya. Nah, oke, sudah terlepas, ada ringnya. Kemudian sediakan obeng untuk mencongkel ini gigi sintrik. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman. Kita harus tahu bongkarnya dulu kalau kita mau merakit. Nanti tutorial rakitnya divideokan lagi, tenang saja. Nah, seperti ini udah terlepas gigi sintrik. Nah, nanti rantai ketengnya gampang lah belakangan. Kemudian langsung kita buka manipul ya menggunakan kunci L5. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Lihat di atas, fokus ya. Jangan fokus ke yang lada hitamnya itu. Nanti teman-teman juga hidung. Banyak hidungnya ya mungkin. Nah, kemudian kunci 8 sok ataupun T. Kita lepas baut dalam yang di pinggirnya dulu, 2 biji.
Nah, oke, kemudian langsung ke bagian sini kita lepas dulu ini selang AIS ya. Mau dilepas baut L5, kalau misalkan nggak dilepas juga nggak apa-apa. Ini baut 12-nya kita lepaskan dulu ya. Nah, kemudian baut head ataupun mur head kita lepaskan. Nah, kalau Jupiter Jet PGR itu ringnya ring tembaga semua ya. Jadi jangan khawatir tertukar. Nah, oke, tinggal kita lepas saja mur dan ring-ringnya. Nah, ring-ringnya perhatikan. Nah, ini yang satu masih teas, Nah, oke, mur udah terbongkar, Nah, kemudian tinggal kita congkel seperti ini. Nah, kalau selang AIS-nya nggak dibuka seperti ini, kita cekahin dikit nih, cekahin dikit. Nanti juga pemasangan saya bongkar aja karena ribet ini. Harus dibongkar ya, pakai kunci L5 bongkarnya di sebelah kiri. Oke, sudah terlepas. Kemudian tinggal ambil packing, pin dowel. Perhatikan pin dowel-nya jangan hilang, kemudian tensioner bawah, kemudian pin dowel bawah, kemudian kita tarik. Nah, ini agak keras nih masalahnya, macet nih teman-teman, agak macet dikit nih. Lihat nih, rada seret tuh sampai tangan saya kecepet tuh sama karburator. Aduh, ya kecepet. Nah, udah terlepas, lihat ini pistonnya sudah dadas ya, kekeringan oli. Akibat apa? Karena ini motor habis nabrak tanggul ya. Ini crankcase bawah jebol, ini mau dicos sama saya dan konsumennya nggak tahu sampai kekeringan oli tuh, ini jebol nih akibat nabrak batu. Nggak tahu konsumennya, tiba-tiba motor macet aja udah taunya seperti itu. Kita turunkan mesinnya, ambil rantai keteng, kemudian sediakan kunci 8T ataupun 8 sok yang tipis. Nah, kita lepas baut-bautnya. Ada-ada saja ini, kasihan ya, nabrak batu kurang lebih 10 km di bawah jalan, motor langsung macet. Mungkin di jalan banyak olinya. Nah, perhatikan di sini ada 2 buah baut yang ada bracket ya, untuk selang hawa dan selang starter, kabel starter ya. Bukan selang hawa, itu untuk kabel ya, dua-duanya untuk kabel. Nah, oke, sudah terlepas baut-bautnya, tinggal kita ketuk aja nih pakai pakai palu karet di bagian as gearnya. Nah, di bagian as gearnya saja. Nah, ketuk-ketuk aja, mau pakai palu besi juga tidak masalah sih kalau di as gear ini. Nah, ketuk-ketuk sampai terlepas nih. Karena kruk as Jupiter itu yang lengket itu di bagian kiri. Nah, jadi nanti kita ngangkat crankcase sebelah kiri itu kruk asnya itu ikut tuh ya. Nah, lengket. Nah, di bagian kerkas ada ring tebal 1 cm. Nah, di sini ada pen dan per itu untuk persneling 1 2 3 4 ke speedometer ya. Nah, ini ringnya kita ambil dulu nih, ring. Nah, oke, untuk pelepasan gigi rasio. Nah, itu giginya jatuh. Nah, ada ring nempel di sono, nanti saja saat perakitan ada ringnya ya. Di bagian askun primer ada ring 1. Kemudian kalau yang sekunder itu ringnya nggak bakalan copot, nggak ada ringnya. Nah, untuk melepas gigi rasio kita lepas dulu springnya di sini. Pennya kan nyatu di sini ya sama kutikan persneling. Nah, udah terlepas nih menggunakan stang snapping buka. Kita ambil. Kemudian untuk bintangan kita gunakan kunci sok bintang bukan bintang, kunci L4 yang tipe sok yang bagus ya, supaya nggak selek. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sambil kita tahan aja sip drumnya, takutnya keburu amburadul ya. Soalnya ini saya mau memperlihatkan tutorial untuk teman-teman ya. Nah, setelah kita lepas ini, jangan lupa sambil ngopi ya, utamakan ngopi. Nah, oke, udah terlepas bintangannya dan pennya itu tidak bakalan lepas. Nah, kemudian kita balikan lagi ke sini. Kemudian tinggal kita ambil sip drumnya dulu. Nah, setelah sip drumnya diambil, baru kita ambil gigi rasio ya, primer, sekunder, sama capit udangnya sekaligus. Nah, kalau yang bagian sekunder itu tidak ada ring-ringnya ya, cuman ada satu aja di sini nih, yang ini. Tapi itu masih nempel di situ, belum saya ambil. Nah, pen as sudah bisa kita lepaskan. Nah, ini yang jebolnya ini teman-teman tuh. Kasihan banget ya, jebol. Konsumennya sampai nggak tahu, jadi akhirnya macet. Jadi banyak biayanya ini. Kita lepas ya gigi pempolinya, karena dari plastik ini buka sepinya. Karena mau dicor, takutnya meleleh nanti ketika dicor ya. Nah, kemudian di sini kita lepas per stopper ini ya, stopper bintangan. Nah, udah terlepas seperti ini. Kemudian untuk bagian krek as, kalau saya di tracker, nggak diketok pakai palu teman-teman. Kita gunakan tracker separator, harganya 400 ribuan. Nah, seperti ini dari merek Grip On. Jadi ini sangat berfungsi untuk membuka kruk as dan crankcase ya. Crankcase bisa dibuka menggunakan ini, belah mesin pakai ini bisa. Nah, kita tracker seperti ini tuh kan, keras banget ya teman-teman. Nah, oke, sampai di sini mudah-mudahan tak paham. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal buat teman-teman semuanya ya. Doakan saja supaya saya sehat selalu. Kemudian kita ambil pistonnya ini, springnya ambil dulu ya.
Untungnya pen pistonnya nggak terlalu macet ya, jadi stang seher itu aman, tidak ada cacat ataupun luka teman-teman. Alhamdulillah, tinggal kita lepas pennya nih. Kirain saya bakalan keras, ternyata mudah sekali tuh. Alhamdulillah stang seher bagus, aman ini. Tuh tidak ada kerusakan di bagian stang seher. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat.